Untuk membangkitkan jati diri tuh kita butuh orang-orang tua sebenarnya. Oke. Orang-orang tua yang memang di bidang ini. Indonesia tuh yang bikin orang tertarik, orang luar tertarik kan juga sebenarnya budayanya. Melayu ini sangat luas, ya kan? Dan itu kita bisa mengembalikan rasa bangga anak-anak muda. Gimana caranya anak-anak muda tuh menjadi bagian melestarikan budaya gitu. Setuju. Kadang walaupun kayak kan sekarang kan stay di Jakarta, bolak-balik gitu. Tapi ngomong sama orang Jakarta pun kan aku mengeluarkan bahasa Melayu. Terus orang tanya, ceplos, orang Malaysia? Kan, nanya kan, orang mana gitu kan. Hah? Malaysia ya kak? Gitu. Oh ya? Nah, aku orang Melayu Pontianak. Akhirnya orang cari tahu. Kulom kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Rio di Ngander Podcast Melayu TV. Kali ini teman-teman, kawan, saudara semua, kita kedatangan seorang sosok yang pastinya sangat menginspirasi generasi muda khususnya untuk lebih baik. Siapakah dia? Ratu Tanaya Ahmad. Selamat datang Ratu. Terima kasih Bang Iyo. Terima kasih udah main-main ke Melayu TV, udah mau silaturahmi. Karena emang niat tuh udah agak lama sih pengen ngundang ya, cuman baru bisa terrealisasi sekarang. Itulah salah saya juga sebenarnya. Sebenarnya saya manggil Baginda Ratu tuh berlebihan ya? Berlebihan sih. Oh, Kak Ratu. Oke, boleh. Kak Ratu ya? Boleh. Kak Ratu. Kak Ratu, gimana sih rasanya jadi seorang ratu itu? Bagaimana rasanya? Kayaknya kalau untuk di zaman sekarang ya, rasanya ya tidak ada yang spesial juga. Oke. Cuma ada spesialnya juga. Berarti menurut Kak Ratu pribadi nih, ini masih ini nggak, masih relevan nggak istilah penggunaan ratu itu di zaman sekarang itu? Kalau untuk di zaman sekarang tuh ada, tapi sebagai kayak public figure ya, lebih ke public figure seperti itu. Nggak yang terlalu dikultuskan gitu ya. Tapi kalau untuk seperti kekuasaan sih sepertinya udah enggak ada sih. Iya sih. Karena memang sekarang kita kan republik ya, bukan monarki kayak Malaysia kayak. Kalau di negara-negara yang masih memakai sistem kerajaan kayak di Inggris, itu kan kayak Ratu Elizabeth itu kan benar-benar berkuasa ya. Iya kan, benar-benar wah Ratu Elizabeth keren nih gitu. Nah ini kalau juga keren kok. Ratu Pontianak keren juga. Keren. Widih, Ratu Pontianak keren. Ratu Melayu Pontianak. Ya sih. Oke. Berarti memang agak kurang relevan lah ya kalau dari zaman sekarang ya. Lebih ke public figure ya. Ratu sebagai public figure. Lebih gitu. ke public figure, terus kayak lebih ke tokoh adat. Ratu ini kan dari Kesultanan atau Kerajaan Pontianak ya. Iya. Boleh gak sih ceritain sedikit gimana Kerajaan Pontianak itu berdiri? Kesultanan ya kita kesultanan. Dari mana gitu asal usul lah? Kesultanan Pontianak ini kalau diceritakan panjang ya. Jadi Kesultanan Pontianak ini didirikan tahun 1171. Termasuk muda sih Bang sebenarnya. Oh iya. Kalau di Nusantara? Kalau di Kalbar. Kalau di Kalbar ya kami anak bungsu, Kesultanan bungsu. Iya. Karena kayak kalau saya dengar-dengar itu dari Kerajaan Mempawah juga ya? Ya karena Sultan Abdurrahman itu menikah sama anaknya Daeng Menambon, Raja Mempawah. Utin Chandramidi. Iya betul. Oke, berarti pada saat udah nikah dengan dengan Utin Chandramidi itu baru mendirikan Kesultanan di Pontianak. Kesultanan Pontianak. Oke, berarti memang itu Kesultanan terakhir ya di Kalimantan Barat ya? Di Pontianak, di Kalimantan Barat iya. Karena kami paling bungsu, paling muda. Oke. 253 tahun. Oke. Dan itu termasuk muda ya? Muda. Ada yang kayaknya 700 tahun kayaknya ada sih di Kalbar. Iya sih. Umur saya 25 tahun udah masih tua rasa. Tapi ke 253 tahun tuh perbandingannya masih muda tuh kayak agak nggak relate gitu. Iya. Karena umur 25, 26 tuh udah tua benar nih gitu kan. Ini sesi curhat. Oh iya. Iya malah curhat ya. Oke itu berarti emang dari awalnya dari Kerajaan Mempawah dulu kan, baru Kerajaan Pontianak. Oke, karena pernikahan. I see. Kemudian kalau kita lihat seiring berjalannya waktu nih tuh, kita
kita lihat perubahan dinamika kerajaan-kerajaan di Nusantara ini kan. Menurut Ratu kalau dari Pontianak sendiri nih, Kesultanan Pontianak, apa yang harus tradisi yang harus dipertahankan ya, atau dan apa yang harus diubah gitu supaya relevan dengan zaman sekarang? Ada gak yang harus dipertahankan dan ada apa yang perlu dirubah gitu dari tradisi itu? Untuk Nusantara ya? Pontianak khususnya? Untuk Pontianak? Tradisi kerajaan kesultanan gitu ya? Kayaknya nggak ada yang perlu dirubah ya. Oke, berarti semua masih relevan dengan kalau tradisi itu semuanya masih relevan dengan zaman sekarang? Masih. Karena mungkin di usianya yang masih muda juga, ya masih bisa inilah sama kehidupan yang modern tuh masih bisa beradaptasi. Oke. Sama kehidupan yang modern tuh kita masih bisa beradaptasi. Nah malah tradisi budaya itu jadi daya tarik orang-orang untuk pingin tahu, mempelajari dan pingin datang ke Istana Kadria itu. Oke. Lalu mungkin dari ini ya, dari kesenian ya, entah katakanlah misal tari Jepin. Tari Jepin kita kasih nada hip hop misal. Nah kayak itu misal. Nah itu boleh gak sih sebenarnya menurut Ratu nih? Hip hop itu genre mungkin ya? Ya. Jadi kayak narinya nari Jepin gitu. Cuma musiknya backsoundnya kayak jedak jeduk segala macam misal gitu ya. Atau DJ gitu. Sebenarnya kalau misalnya beradaptasi dengan hal-hal yang seperti itu, ya memang agak kurang relevan. Kita tetap menyesuaikan. Joget Jepin, jedak jeduk kayaknya gerakannya kurang masuk ya. Iya, gitu. Karena Jepin tuh gemulai gitu ya. Iya, gemulai kan. Terus kita masukkan jedak jeduk itu kayaknya agak kurang nyambung gitu. Sebenarnya lebih ke situ sih menurut aku. Iya sih, tapi memang berarti dengan perkembangan teknologi juga semakin bagus teknologinya gitu ya, seperti sekarang itu kita semakin bisa memperkenalkan budaya kita pastinya kan. Entah itu lewat platform IG, TikTok segala macam ya kan. Jadi memang hal-hal seperti tradisi itu masih harus dipertahankan lah ya, dan nggak ada yang perlu dirubah gitu menurut aku. Berarti menurut aku sih kayak tidak ada yang perlu dirubah ya. Oke, kalau ini mungkin ini orang banyak nggak tahu ya, hadirnya kerajaan atau adanya kerajaan itu korelasinya dengan pemerintahan itu ada gak sih? Apakah kerajaan itu orang di suatu daerah, kerajaan di suatu daerah itu juga menyusun kebijakan buat publik? Dilibatkan nggak gitu sama pemerintah setempat, pemerintah daerah lah berarti? Jadi kerajaan, kesultanan, mereka itu kan dari dulu tentunya berkontribusi ya. Pasti. Terhadap negara ataupun pemerintahan daerah setempat. Jadi menurut saya mereka bergandengan untuk di zaman sekarang ini, karena kita sekarang kan negara Republik Indonesia ya. Tujuh. Jadi bersinergi sih. Kalau untuk aturan-aturan ya kita juga punya aturan-aturan gitu. Tapi kita tentunya mendukung segala kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu. Oke, berarti memang kalau secara perundang-undangan itu memang enggak ya, cuma pastinya tetap melibatkan kerajaan ya, pemerintah ya pastinya. Maksudnya kayak audiensi dengan kesultanan setempat gitu. Dalam membahas kebijakan atau membahas hal-hal yang berkaitan dengan sosial budaya khususnya gitu ya kan? Nah, biasa begitu. Oke. Jadi memang dengan dinas-dinas terkait lah ya kalau sosial budaya ya. Dengan kesultanan itu. Oke. Soalnya banyak orang mikir kalau kerajaan, setahu saya ya, kerajaan yang masih mempunyai hak otonom itu kan cuma Jogja. Ya kan, mereka yang menyusun perdanya sendiri segala macam. Sedangkan terus timbul pertanyaan, kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan lain itu buat apa gitu? Kenapa masih harus ada sekarang gitu? Ya, kalau kerajaan itu sampai sekarang masih ada ya Bang. Di Nusantara selain Jogja tuh masih ada. Cuma ya kalau menurut undang-undang memang Jogja yang punya perda. Begitu. Yang punya hak otonom sendiri. Yang punya hak otonom sendiri. Kalau yang lainnya kan tidak. Yang lainnya tetap berkiblatkan dengan pemerintah. Ya.
Itu ya namanya istimewa ya kan, karena kan daerah istimewa. Tapi abang tahu nggak kalau Kalbar itu pernah jadi daerah istimewa juga? Saya pernah baca, cuma kurang agak lupa detail ya. Ya kan, gara-gara Sultan Hamid ya. Iya. Nah itu gimana tuh? Ya itu pernah tahun berapa ya, seingat saya tuh ya. Pernah jadi daerah istimewa di Kalbar itu, namanya DIKB, Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Oh, dan kayaknya orang-orang tuh banyak belum tahu tuh hal kayak gitu. Iya, banyak belum tahu. Cuma seingat saya waktu bergabungnya ke setelah 1 tahun bergabung ke NKRI itu dicabut. 1946 jadi IKB, 1950 dibubarkan setelah Kalbar bergabung sama Indonesia. Kalbar kan bergabung sama Indonesia 1949 seingat saya. Oh, setelah terpecah-pecah itu kan berbagai daerah ada yang nggak mau gabung kan? Iya. Ujung-ujungnya disatuin semua sama ini. Jadi ujung-ujungnya itu. Iya, berarti ya itu Kak, kayak gitu tuh masih belum banyak tuh orang tahu. Iya. Orang Kalbar aja banyak itu masih banyak tahu. belum tahu kan, apalagi orang senasional gitu. Yang paling karena yang terkenal daerah istimewa itu ya cuma Jogja, ya cuma itu orang tahunya. Karena memang apa ya, Melayu ini kan luas ya. Melayu ini luas Kak. Melayu ini bangsa. Kalaupun Melayu itu suku, saya pernah dengar itu. Kalaupun Melayu ini suku, pada saat Sumpah Pemuda itu, Sumpah Pemuda itu kan nggak tahu tuh pakai bahasa apa. Pada saat itu Sumpah Pemuda itu nggak tahu pakai bahasa apa. Kalaulah Melayu itu sebuah suku dan pada saat Sumpah Pemuda itu menggunakan bahasa Melayu, orang semua ricuh. Ya kan, kenapa suku Melayu, kenapa banyak suku di Indonesia? Tapi kan nama Melayu itu bangsa. Makanya di Sumpah Pemuda itu ditetapkan menggunakannya bahasa Melayu. Nah, pada saat itu kan kita belum ada bahasa Indonesia. Iya. Makanya kalau saya bilang bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu, nah itu orang masih banyak agak inilah. Tapi kan memang iya dan memang itu sudah diakui. Memang iya, dan orang tuh ya ada aja mungkin ya orang-orang yang denial ya, orang-orang yang menolak kayak gitu tuh masih ada aja. Cuma itu kenyataannya kan memang bahasa Indonesia itu akarnya kan dari bahasa Melayu. Iya. Nah itu sekali lagi saya bilang, kalaupun Melayu itu suku Indonesia, itu pasti orang pada gaduh tuh, ricuh. Masa suku ini doang yang di ini? Tapi kan Melayu itu bangsa yang besar gitu kan. Makanya bahasa Melayu itu bisa jadi bahasa akar bahasa Indonesia. Melayu itu kan luas ya. Melayu itu bangsa, Melayu itu bahasa, Melayu itu suku, Melayu itu ras, Melayu itu adat, tata cara, Melayu itu kebudayaan. Jadi ya Melayu itu tergantung cara orang menilai dan sudut pandang sih. Saya itu menganggap Melayu itu ya kayak kehidupan saya. Karena kan memang saya kan Melayu Tulen ya, bapak mama itu Melayu. Jadi apa ya, kayaknya dari kecil itu, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bernafaskan Melayu gitu. Melayu ya? Ya. Betul-betul Melayu lah. Dari kecil Melayu, besar pun Melayu TV. Masuk. Melayu. Ya sampai sekarang ya hidup saya buat Melayu lah. Melayu TV pun oke gitu. Tuh. Nah ini gak menarik bahas soal keratuan lagi tadi. Ada gak momen atau pengalaman tertentu yang membuat kakak itu ngerasa ratu, istilah ratu itu, kakak sebagai ratu itu berdampak besar gitu. Enggak cuma simbolik, oh ternyata jadi ratu tuh ada baiknya juga bagi aku ternyata gitu. Ada gak momen atau suatu pengalaman itu? Ya tentu ada ya. Terkadang tuh juga aku berpikir begini. Menjadi istri sultan, menjadi ratu, apa yang bisa aku perbuat? Oke. Gitu kan. Salah satunya yang mungkin saat ini yang bisa aku buat adalah mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah, makanya aku bilang tadi bahwa kesultanan itu bisa banget bersinergi dengan pemerintahan. Berjalan beriringan lah ya. Beriringan, karena kesultanan sama pemerintahan dari dulu ya selalu beriringan. Iya. Berarti emang kakak ini merasa kakak sebagai ratu itu berdampak besar ya, bukan hanya sekedar simbolik. Oh dia ini ratu kerajaan karena dia menikah dengan sultan gitu.
ingin berdampak ya, maksudnya ingin berdampak ya, biar ada manfaatnya lah. Betul. Karena memang kita kan manusia yang pengen bermanfaat juga bagi orang lain ya kan. Mungkin dengan sebagai ratu nih mungkin lebih bisa menyalurkan gitu loh. Kalau mendidik anak itu ada gak sih kakak memasukkan instrumen-instrumen kebudayaan sebagai seorang ratu atau Kesultanan Pontianak ya pada khususnya. Nah itu mengajarkan anak kakak itu tentang warisan budaya Melayu itu. Suka cerita-cerita misalnya gitu. Ya, atau cara mendidiknya yang masih menggunakan metode tradisional. Enggak sih. Lebih ke tradisional tuh enggak sih. Lebih ke berpatokan ke ini ya, apa yang mamah aku ajar ke aku ya itu yang aku ajarkan ke anak. Maksudnya ya menurut aku apa yang mama aku ajarkan pada zaman aku kecil dulu itu masih juga bisa aku terapkan ke anak-anak aku yang sekarang. Jadi aku tidak ada metode-metode yang mungkin di era anak-anak yang sekarang ini harus diterapi, ditreatment dengan cara seperti ini gitu. Nah, kan biasanya ada tuh kayak gitu kan. Menurut aku sih enggak sih, apa yang orang tua aku ajarkan aku di zaman dulu itu masih bisa aku pakai buat aku mengajarkan anak-anak aku. Oke. Kalau macam adat kita kayak di bedong gitu Kak, masih ya? Di bedong ya, masih sih. Masih ya? Tapi kan anak-anak sekarang mana mau di bedong? Iya sih, liar ya. Nggak mau. Banyak gerak pasti. Iya. Terus kalau kayak sekarang itu, kalau saya lihat dulu kan ayunan gitu tuh Kak, buat. Iya pakai ayunan. Pakai ayunan itu kan pakai per ya, yang diikat di atas kan, langit-langit kan, baru genjot gitu kan. Kalau sekarang itu kan ada yang elektrik tuh, ya kan ada yang ada taruh di situ nanti dia goyang sendiri gitu kan. Betul. Nah itu kan di satu sisi ya itu namanya teknologi ya pasti memudahkan manusia ya. Cuman apakah nilai atau estetika budayanya itu hilang gitu dengan tidak kita memakai ayunan tradisional gitu? Nah, jadi cerita soal ayunan ya. Jadi suami tuh punya pantangan. Oke. Nah kan kalau orang dulu nih kan suka ada pantangan-pantangan ya kan. Jadi suami tuh punya pantangan, anak-anak tidak boleh diayun. Ayun yang pakai genjotan itu kan. Jadi anak-anak tuh tidak boleh pakai ayunan. Tapi anak-anak boleh pakai ayunan yang model sekarang itu. Jadi kayaknya aku ya hanya beradaptasi sih. Oke. Dan apakah itu ada alasan khusus kenapa Sultan nggak mau pakai genjotan gitu? Kayaknya sih ada, kalau cerita dulu tuh kayaknya tuh ada kejadian aneh-aneh apa gitu. Biasanya kalau orang-orang dulu tuh suka ada sih cerita-cerita kayak gitu kan. Nah itu dianggap pantangan dari turun-temurun gitu. Yeah. Nah itu logika mistika. Kepercayaan ya. Kepercayaan. Nah itu ya mungkin sebagian relate ya dengan kehidupan sekarang. Dan hal-hal kayak itu pun kayaknya menjaga kelestarian budaya kita yang kaya aja gitu. Cuma beberapa orang mungkin ya akhir-akhir ini beberapa waktu belakang itu kan banyak orang yang menentang logika mistika karena percaya dengan akal sehat. Kayak nggak ada itu kesurupan, nggak ada itu hal-hal seperti menghanyutkan sesajen. Itu nggak ada itu yang sekarang nggak boleh nebang pohon karena takut kesurupan. Pohon inilah gitu ya. Itu ada tuh yang kayak gitu, itu nggak masuk akal gitu ya. Itu cuma kisah-kisah mistis. Padahal kan secara tidak langsung mungkin dengan tidak menebang pohon, dengan hal-hal budaya lainnya itu kan bisa juga menjaga kelestarian salah satunya gitu kan. Kayak nggak boleh menebang pohon ya supaya lestari aja gitu kan. Walaupun dengan embel-embel pohon ini kalau ditebang nanti satu desa kesurupan gitu. Ternyata kan dengan hal-hal kayak gitu pun ada baiknya istilahnya gitu. Iya kan? Itu kan namanya kepercayaan tradisi ya. Dan kalau tak ada orang dulu pun tak ada kita. Kalau bahasanya gitu kan. Aku juga pernah tuh dulu tak boleh duduk depan muka pintu, nanti tak ada dilamar orang, nanti tak apa gitu misalnya kan. Itu kan kadang suka ada. Padahal kalau kita dengan secara logika sebenarnya ada artinya. Ya kenapa enggak boleh duduk depan pintu? Ya kan kau menghalang orang. Ya, itu kan itu logisnya gitu kan. Logisnya gitu. Cuma kan ya itulah yang membuat kita istimewa kan. Ya, orang Indonesia kan yang membuat istimewanya sebenarnya itu tradisi kepercayaannya. Ya.
yang unik-unik gitu. Iya, itu kan yang bikin unik. Cobalah kalau misalnya di barat tuh, kayak di barat kayak mungkin enggak ada kayaknya. Ya kan kayak gitu tuh enggak ada. Enggak ada. Terus orang bilang, habiskan makanan kau. Nanti nangis nasinya. Nanti nangis nasi. Habis itu nyapu harus bersih-bersih, nanti suami kau setengah. Setengah? Suami setengah apa gitu pokoknya. Bukan, harus maksudnya berewokan. Berewokan ya. Suami setengah, setengah. Suaminya berewokan, harus nyapu bersih-bersih gitu kan. Terus emang kenapa berewokan ini gitu? Kan banyak juga berewokan yang manis-manis gitu kayak ini kayak, aduh. Jangan di-cut editor. Oh ya. Kan gitu. Apa salahnya gitu kan. Cuman kan mungkin itu kenapa tuh Kak orang-orang tua kayak itu sering kayak gitu tuh. Iya. Menurut Kakak kenapa? Kenapa orang tua itu anti itu dengan orang yang berewok gitu? Kayak nggak boleh banget nanti suami kau berewokan. Berarti kan dia kan kayak janganlah gitu. Mungkin nampaknya ya karena mungkin orang dulu tuh jarang ya ada yang berewokan. Coba lihat foto-foto orang zaman dulu. Pernah enggak lihat? Kayaknya hampir jarang. Rambut mereka semuanya rapi, klimis ya kan? Mereka sisir rambut. Kalau dulu kan ada pomade ya, mereka pakai minyak. Artinya kan memang zaman dulu tuh orang menilai kerapian gitu loh. Mungkin salah satu tipe ini kayaknya kriteria laki-laki yang ganteng, cakep itu kayaknya yang rapi gitu. Berewokan mungkin termasuk enggak ganteng mungkin Bang, tapi di zaman sekarang ganteng. Ya mungkin itu pergeseran zaman mungkin ya. Sekarang kan banyak juga orang-orang yang berewokan dan makin gacor gitu kayak siapa yang kemarin pernah diidola-idolakan cewek itu Reval Hadi. Dia kan ganteng kan kalau berewokan segala macam. Cuma ya gitu kayak ya emang kenapa sih berewokan? Karena saya berewokan mungkin ya. Jadi agak tersindir sedikit ya, tersinggung. Ya kan itu biasalah sifat manusia. Oke. Tadi sampai mana ya? Sampai mendidik anak ya. Berarti memang ya dengan cerita-cerita soal warisan budaya itu tetap harus diinilah ya. Supaya anak pun tahu budaya kita itu Kak. Lebih menceritakan sih. Mungkin kayak lebih menceritakan cerita-cerita dulu-dulu. Lebih kayak gitu. Karena memang kalau anak-anak kecil gak dibiasakan dengan cerita-cerita kayak gitu, nanti dia gak tahu asal-usul budaya dia sendiri. Nah itu kan cara kita juga ya supaya gimana adat budaya itu tetap terjaga. Iya sih. Nah kalau di zaman dulu tuh Kak, zaman kerajaan-kerajaan dulu ya. Aku itu kan kayak orang dulu cerita dulu terus. Kalau perempuan itu kan dipandang sebagai ya apa ya, cuma kayak yang ngasih raja itu keturunan gitu. Nah itu kan sebenarnya apa ya, mungkin terkesan merendahkan gak sih? Kalau si perempuan itu cuman sebagai alat ini keturunan aja buat si raja itu. Zaman-zaman duluan kayak gitu. Perempuan nggak boleh kerja, perempuan nggak boleh beraktivitas. Ya udahlah mengabdi aja sama suami di rumah, sama raja di rumah gitu. Kayaknya itu lebih ke keagamaan ya. Biasanya sih ya enggak sih? Iya sih. Karena masih kental dengan agama gitu ya. Ya kan? Mungkin kayaknya lebih ke ya kan sebaik-baiknya perempuan ya di rumah. Tapi kan kadang ada juga perempuan yang kayaknya aku tuh lebih produktif jika aku di luar rumah dan aku punya passion sendiri gitu. Kadang kan ada juga perempuan yang berpikir seperti itu. Dan kadang ada juga suami yang support gitu. Ada juga suami yang nggak support. Nah kalau misalnya suami nggak support ya mau nggak mau. Nggak mau ya kita harus memang di rumah kan. Karena menaati suami juga lah istilahnya ya. Iya. Kalau Kakak dengan cara lebih banyak keluar rumah gitu. Iya, lebih sering berkegiatan ya. Karena memang kurang suka berdiam diri sih lebih tepatnya. Oke. Lebih suka kayak berkegiatan. Kayaknya kalau misalnya cuma di rumah aja gitu misalnya. Kayak itu kayak bikin tumpul gitu pikirannya gitu. Mungkin kalau misalnya di luar kita dapat pengetahuan baru, dapat ilmu baru, terus ya banyak pengalaman lah yang kita dapat kadang di luar. Dan fun fact-nya, saya kemarin beberapa hari yang lalu saya nonton tuh podcast kakak dengan Sultan, yang katanya suami itu lebih suka di rumah, kalau kakak lebih suka jalan-jalan kan, ya kan? Nah itu mungkin ya memang kelihatan sih kalau kakak passionnya emang di luar kayak jadi influencer gitu kan. Dan sekarang itu kenapa concern di UMKM?
kenapa concern di UMKM ya? Nah, menurut aku penting ya UMKM ya. Seperti yang kita ketahui kalau UMKM itu kan tulang punggung ekonomi negara ya kan. Jadi pendorong ekonomi ya kan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi lokal gitu kan. Terus UMKM juga memberi kesempatan untuk masyarakat punya usaha sendiri ya kan, agar mencapai kemandirian ekonomi. Ya, kita harus memperjuangkan itulah ya, memperjuangkan UMKM supaya kita dampaknya juga sebenarnya supaya ekonomi masyarakat sejahtera, ketahanan ekonomi negara kita aman. Ya sebenarnya lebih ke situ sih Bang. Kayaknya ya. Berarti itu memang dari keinginan kakak pribadi ya. Kayaknya tuh kenapa sih aku ke UMKM ya, karena menurut aku sih seperti itu. Kalaupun gak jadi ratu, apakah akan tetap support UMKM? Aku tuh basicnya memang sebelum menikah, basicnya memang di endorsement. Basicnya memang di endorsement sebelum menikah. Berarti sebelumnya memang influencer gitu ya? Jadi memang berkaitan sekali lah ya dengan UMKM kan. Gitu. Jadi walaupun berarti kakak nggak menganggap itu kewajiban kakak sebagai seorang ratu di Pontianak gitu ya? Enggak sih. Sebenarnya kenapa UMKM tuh lebih tepatnya karena lebih spesifiknya itu lebih ke waktu itu COVID sih. Orang-orang susah ya. Karena COVID sebenarnya kayaknya tuh apa sih yang bisa aku buat ya gitu. Sedangkan orang-orang kan harus bertahan hidup ya. Pada saat COVID tuh kayaknya aku dosa terima bayaran lah kayaknya kayak gitu. Aku tuh punya ide kayak gitu. Ternyata membantu. Orang-orang bilang terima kasih udah membantu. Ternyata berarti ini mereka merasa terbantu kan. Ya udah, aku buatlah program itu. Dan itu cuma-cuma ya? Iya, jadi kayak kakak nge-repost. Dan itu enggak bayar sama sekali. Terus kayak sekarang kan buat program aku mensubsidi. Mensubsidi teman-teman UMKM untuk foto katalog. Jadi mereka foto produk mereka. Nanti yang fotonya tenaga profesional. Jadi biar bagus. Jadi biar bagus kan? Daya tarik orang supaya beli ya gitu. Karena kan itu salah satu marketing kan. Iya betul. Setuju saya. Jadi aku tuh kayak karena aku udah cemplung nih. Ya udah aku buat sedetail mungkin apa yang bisa aku buat. Akhirnya aku mensubsidi itu. Ada penting emang. Jadi kadang tuh ada sebuah makanan ya yang rasanya tuh enak. Cuma fotonya tuh karena mungkin pakai HP jadul ya. Jadi agak gak meyakinkan gitu. Enak enggak nih sebenarnya nih? Enak gitu nih. Kan? Terus sebenarnya itu enak. Sebenarnya itu enak. Cuman karena tampilan di gambar itu agak kurang meyakinkan gitu ya. Karena kan pencahayaan segala macam. Anak-anak editor lah yang tahu ya kayak grading gitu kan. Itu kan mempengaruhi kelihatan lezat nih gitu. Ya kan? Kayak ayam goreng aja lah, kalau kita bikin agak pucat gitu warnanya ya. Itu kan gak kurang menarik. Cuma kalau kita bikin coklat keemasan gitu, kayak wah lezat banget itu. Gitu kan. Sama kalau kita beli produk di e-commerce gitu kan. Tentulah kita cari yang fotonya yang bagus. Iyalah. Iya kan? Pasti kita cari fotonya yang bagus. Jadi aku tuh sedetail itu gimana caranya UMKM itu ya makin jalan lah gitu, meningkat lah gitu. Dan bisa kakak support apa yang bisa aku support dengan gitu. Bantuan yang sebisa mungkin lah dengan sebisa mungkin, dengan kemampuan yang istana bisa buat lah untuk masyarakat. Oke, terakhir nih buat menutup saran dan pesan-pesan dari Kak Ratu ini buat generasi muda atau mungkin wanita ya khususnya yang supaya turut gitu melestarikan kebudayaan gitu. Karena memang sekarang ini kan anak-anak muda ini udah agak jauh nih dari budayanya. Yang ikut K-pop lah, yang ikut anime lah, yang jadi wibu lah, yang jadi itulah banyak lah itu. Jadi agak dia kalau ditanya tentang budayanya dia nggak tahu itu. Jangankanlah budaya gitu ya. Ada orang yang tanya agama aja, rukun iman, rukun Islam aja dia nggak hafal gitu. Itu yang agama ya, apalagi budaya. Itu saran atau pesan Kak Ratu buat sahabat-sahabat semuanya. Sahabat ya. Sahabat semua kita ini. Iya, sahabat kita. Saudara mara. Betul. Sebenarnya apa ya? Untuk membangkitkan jati diri itu kita butuh orang-orang tua sebenarnya. Orang-orang tua yang memang di bidang ini. Di bidang ini. Dan kita juga
perlu pemerintahan yang untuk mensupport ini gitu. Iya, kadang kita nggak mungkin bisa berjalan sendiri gitu ya. Jadi harus ada program. Indonesia tuh yang bikin orang tertarik, orang luar tertarik kan juga sebenarnya budayanya. Iya, warisan budaya kan? yang kaya. Warisan budayanya sebenarnya. Mau budaya apapun, selain Melayu, mau apapun gitu ya kan. Itulah yang bikin tertarik gitu. Cuma kan kadang yang kurang tampil ini adalah budaya Melayu. Oke, ya kan? Highlight ya. Kurang gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut sudut pandang saya bahwa Melayu ini sangat luas. Ya kan? Dan itu kita bisa gimana bersama-sama untuk mengembalikan rasa bangga anak-anak muda. Gimana caranya anak-anak muda tuh ingin menjadi bagian melestarikan budaya gitu. Setuju. Gitu kan. Itu kadang sih dari hal-hal kecil Bang sebenarnya. Pertama tuh dari gimana cara kita berpakaian. Itu sih. Siapa trendsetter? Trendsetter nih kadang kan berpengaruh juga gitu kan. Influencer itu ya. Terus bahasa. Ya kan? Bahasa tuh juga mempengaruhi. Sebangga-bangganya kita menggunakan bahasa Indonesia, lebih bangganya kita menggunakan bahasa daerah misalnya kayak gitu. Nah, aku nih orang Melayu nih, aku orang Pontianak, bahasa aku nih bahasa Melayu. Kadang walaupun kayak kan sekarang kan stay di Jakarta, bolak-balik gitu. Tapi ngomong sama orang Jakarta pun kan aku mengeluarkan bahasa Melayu. Terus orang tanya, ceplos, orang Malaysia? Kan, nanya kan, orang mana gitu kan. Hah? Malaysia ya Kak? Gitu. Oh ya? Aku orang Melayu Pontianak. Akhirnya orang cari tahu. Nah, top of mind orang-orang selain Melayu itu masih kayak gitu. Melayu itu Malaysia. Padahal kan Melayu di Indonesia juga banyak gitu. Banyak. Sumatera ada, Kalimantan ada kan gitu. Ada bahkan banyak. Sampai Maluku Utara itu. Masih bagian Melayu. Jadi top of mind orang-orang Jakarta ya mungkin ya. Apa itu Melayu? Malaysia. Iya, Malaysia ya. Padahal kan ya itulah yang perlu kita edukasi ke orangnya. Jadi itu kadang yang terus pakaian juga. Misalnya Melayu ya. Melayu nih kan mungkin anak-anak muda nih mungkin menganggap Melayu tuh ya tua. Enggak, Melayu ini kan sekarang udah ada 3 nih. Oh, Melayu itu ada 3. Nah, Melayu itu kan ada 3. Melayu tua, klasik, dan Melayu kini atau modern. Jadi kan kita bisa untuk di zaman sekarang kita bisa pakai Melayu modern. Iya sih, benar. Kayak musik, pakaian, itu kan juga ada. Karena menurut saya pribadi ya, ini pendapat subjektif ya. Baju Melayu mau teluk belanga atau baju kurung kayak ini itu tuh kayaknya lebih elegan deh dibanding baju-baju yang gitu. Itu kan simple dan elegan gitu. Berwibawa gitu. Berwibawa gitu. Tapi kalau baju-baju ini bukan mengatakan budaya lain ya. Maksudnya yang lain-lain tuh kan kayak terlalu banyak ornamennya gitu. Entah pakai bulu-bulu segala macam, pakaian apa. Kalau Melayu ini kan simple aja gitu. Kain baju teluk belanga, kain songket, songko atau tanjak ya kan. Itu udah elegan gitu. Tapi kalau baju-baju yang lain itu kan ya ini subjektif lah ya. Lebih banyak ornamen yang susah dipakai gitu. Jadi nggak ada alasan buat kita buat malu pakai baju-baju kayak gitu. Cuman saya kemarin jalan-jalan di Pontianak. Pontianak itu saya pakai baju teluk belanga Kak. Memang habis acara. Saya ngopi. Pakai baju teluk belanga berdua. Terus? Karena tak sempat ganti baju. Habis kena pandang sama mana budak-budak gitu. Jadi kayak orang tuh masih kayak hal yang aneh gitu. Ngapa sih gitu pakai baju kayak gitu gitu. Ngopi pakailah baju santai gitu kan. Mana gak orang tahu orang balik dari acara gitu kan. Ya. Cuman kayak ngelihatnya tuh kayak apa budak gitu kan. Ada gila-gila. Itu mungkin ya. Ini sujud itu ya. Ini dari mana ya abang nih gitu kali ya. Jadi kayak ngelihat kita pun agak kayak kayak apa ya, kayak sinis gitu. Atau kayak merasa aneh lah. Ngapa budak nih pakai baju teluk belanga pakai ini? Karena belum terbiasa kayaknya. Nah, itu dia mungkin ya. Karena satu hal yang belum terbiasa. Kalau di Kepri tuh di Riau juga kalau enggak salah. Mereka kan setiap Jumat wajib pakai ini kan. Wajib pakai baju kurung, baju Melayu gitu. Suka sih, tapi mereka juga ada perdanya. Nah, makanya kita kalau dibuat kayak gitu kayaknya masih susah karena kita kan enggak yang apalagi buat diterapin di seluruh Kalbar ya. Sedangkan di daerah-daerah hulu itu kan isinya Dayak kan. Jadi masa semua harus memakai baju Melayu kan gitu? Atau mungkin bisa diseragamkan dengan
semua wajib pakai baju adatnya masing-masing. Mau Dayak-Dayak, Cina-Cina, Melayu-Melayu gitu. Iya, kayak gitu ya. Jadi buat perda gitu kayak lebih bagus ya. Nah, itu mungkin usulan kita lah ya. Usulan warga-warga yang ingin melestarikan budaya ya. Ingin melestarikan budaya. Karena kalau di Kalbar ya, di Kalbar itu punya kerajaan ya kan. Setiap di Kalbar itu kan punya kerajaan dan kesultanan. Itu kan backgroundnya Melayu. Setuju. Gitu. Nah, kalau diterapkan Hindulan akan jadi salah satu cara kita melestarikan dan menjaga budaya kita lah gitu, biar orang-orang tahu lah gitu. Iya, maksudnya biar inilah suatu kebanggaan ya pakai baju Melayu. Aku kayaknya sekarang udah hampir enggak pernah buat baju-baju yang mungkin gaun, kayak udah hampir tidak pernah. Jadi kalau formal gitu. Formal selalu menggunakan baju kurung. Kita kayak sekarang. Ini kan kita lagi podcast gitu kan. Ya pakai baju Melayu, tapi Melayu simple gitu. Saya jadi nggak enak nih Kak, enggak pakai baju Melayu ini. Apa Bang? Tapi enggak apa lah ya. Memang. Bahkan ya ini ya mungkin dengan saya pakai kayak ini Abang terinspirasi. Betul, saya terinspirasi. Why not? Next kayaknya saya harus pakai baju telok belanga terus lah. Telok belanga. Walaupun baju saya enggak vibes-nya Melayu, cuma tapi kan sopan. Sebenarnya Melayu tuh ini kan pakaian Melayu tuh kan lebih ke sopan gitu kan. Sebenarnya lebih kayak gitu. Setuju. Yang tertutup lah ya. Kata orang tuh Melayu itu Islam dan Islam itu adalah Melayu. Islam gitu. itu adalah Melayu gitu. Lebih ke situ sih. Yalah, itulah teman-teman. Kakak terima kasih udah menyempatkan diri. Sebelum berpisah pantun boleh kali. Tadi sebenarnya pantunnya pembuka. Enggak apa. Iya kah? Nah ini pantun yang selalu ada di gerbang mau masuk ke istana tuh. Apa tuh? Nama dia bukan pantun tapi saya buat pantun. Apa ya? Hari petang jangan ribut, awak datang kami sambut. Jangan lupa kalau lagi teman-teman yang nonton lagi mampir ke Pontianak main ke Istana Kadria. Betul. Terus ada satu pesan lagi setelah ajakan main ke Keraton Kadaria ke Pontianak. Ada satu pesan lagi nih, pantun juga. Awak datang kami sambut, awak bertingkah kita ribut. Jangan bertingkah lah pokoknya. Dimana pun kalau bertingkah ribut lah udah. Tak boleh bertingkah. Itu tetap menjunjung di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus menghormati dimanapun kita berada, gitu ada istiadatnya. Oke teman-teman, terima kasih Kak Ratu udah datang. Semoga sukses terus, semoga melesat terus, melenting, menyala kakakku. Terima kasih. Menyala ratuku. Ubur-ubur ikan lele. Apa tuh? Menyala le, buru-buru ikan lele menyala le. Oke sekali lagi teman-teman terima kasih. Nantikan episode podcast Ngander selanjutnya dengan pastinya dengan tamu-tamu yang narsum-narsum yang tidak kalah mencerahkan lah seperti Kak Ratu Tanaya Ahmad. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kulum kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa subscribe.